Oke teman-teman, saat ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bu Emilia dari Romantic Interior, terus juga founder dari GBN. Wah, thank you ya Bu buat waktunya. Sore hari pasti lagi sibuk tapi meluangkan waktu. Bu, Romantic Interior nih banyak orang udah tahu juga. Ini kalau dibilang, wah pemain di bidang dari kain dan sekarang udah internasional juga Bu ya. Betul, punya cabang di 10 negara. 10 negara ya, luar biasa. Nah, mungkin boleh ceritakan sekilas nih Bu tentang Romantic Interior ini Bu. Iya, terima kasih waktunya ya Pak Rudi Herman. Ya, saya Emilia dari Romantic dan saya second generation. Jadi Romantic Interior itu berdiri di tahun 1982. 82. Iya, seusia saya. Jadi saya lahir Juli. Pasti ya? Iya. Berapa? Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Beberapa bulan kemudian papa saya mendirikan Romantic. Jadi waktu itu ada silent partner yang mana mereka melihat my father very punya visi misi yang jelas untuk perusahaan. Jadi makanya mereka sebagai investor sangat mendukung dan kami cepat take off ya karena kerjasama yang baik dengan ya papa saya punya gagasan yang sangat luar biasa. Makanya waktu lagi Krismon tahun 98 ya itu malah nekat. Pertama kali Romantic membuka perusahaan di luar negeri itu, ya membuka cabang ekspor. Oh ya sedikit background Romantic. Karena interior itu kan kalau di Indonesia memang lebih didominasi oleh the Indian families. Kami adalah the first Chinese family yang membuat perusahaan atau retail store di Gajah Mada Plaza pertama. Lalu tahun kemudian kami pindah ke jalan di Pasar Baru sih, pintu air raya. Jadi the only Chinese sih that time. Yes, masih retail, lalu mulai nyetok banyak kain jadi wholesaler. Nah waktu itu papa udah mulai berangkat ke Jerman untuk ketemu supplier, pabrik-pabrik dan milih di sana. Jadi kita bikin koleksi sendiri. Itu biasa tiap tahun itu di Jerman Frankfurt Messe itu selalu ya itu udah wajib hadir semua pemain dari seluruh dunia berkumpul di sana karena pabrik-pabrik pun juga mereka showcase their products there. Showcase, internasional. Kalau di Indonesia sendiri juga banyak menangani project-project ya Bu ya? Iya, kami ada di retail perumahan. Jadi Anda contohnya mau bangun rumah baru. Iya. Ya, kami menyediakan semua jasa interiornya untuk ya khususnya di kain ya. Kalau umpama we don't do fit out, we don't do loose furniture bisa karena banyak mitra. Tapi memang spesialisasinya di interior fabrics. Oke. Jadi stokis terbesar interior fabrics pada zaman itu di Indonesia dan karena kami punya cabang di 10 negara, maka nama besar kami cukup dikenal di kalangan ya dunia interior. Tapi basically is a pabrik juga atau ambil dari negara lain atau gimana sih? Jadi kami adalah converter saat itu setelah wholesale kami pindah lagi kan ke Jalan Biak. Pada saat itu memang sudah sangat terkenal di Indonesia, udah jadi pemain nomor 1 lah, stokis terbesar di Indonesia. Nah waktu lalu kan berjalan yang tadi saya cerita mulai go international di 98 itu buka cabang di Hong Kong. Pada saat krisis nekat karena di Indonesia waktu itu banyak perusahaan tiarap, jadi itu ya papa saya tipenya yang harus problem solving aja deh, kalau ada problem ya jangan putus asa tapi just don't focus on the problem, focus on the solution. Jadi itu yang saya belajar sih, itu hebatnya papa saya, pantang menyerah. Iya, benar-benar entrepreneur sejati. Iya, sampai buka perusahaan di negara-negara lain ya. Dan karena memang waktu itu papa juga visi, maksudnya dia mikir waktu itu kan MIS atau komputerisasi belum mulai saat itu tahun masih kayak awal 90 tuh belum di Indonesia belum, mungkin negara lain sudah ya tapi di Indonesia belum.
Dan kami perusahaan pertama yang di bidang interior yang terpikir untuk membuat infrastruktur dengan yaitu komputerisasi yang canggih. Nah, makanya pertama kan pilot projectnya Hong Kong. Setelah itu buka di Kanada. Kenapa Kanada? Waktu itu karena 98 banyak teman-teman bahkan agent kami yang Surabaya juga bilang, aduh Pak, ayo buka dong Surabaya kan di Kanada karena mereka jadi suaka politik saat ya 98. Itu sebabnya kenapa terpikir Kanada. Iya, itu jadi peluang lagi ya. Akhirnya karena dia bilang, aduh kan di sana jobless dong, Pak. Ayo Pak, kan Bapak di Hong Kong sukses dan itu cepat melejit. Makanya Papa saya ya udah oke, boleh. Karena kami juga waktu itu sempat ya terpikir pindah Kanada ya karena situasi politik di Indonesia saat itu kan kurang baik ya pada 98. Nah, jadi setelah Hong Kong, lalu Kanada, baru Singapura. Wow, Iya. Nah, Hong Kong dan Singapura itu menjadi hub kami untuk supply ke seluruh dunia. Awalnya Hong Kong, Singapura, karena kan memang secara ya mereka ya udah pasti juga untuk industri lain pun Hong Kong dan Singapura udah terkenal untuk jadi hub logistik hub. Nah, setelah itu jadi merambah ke 10 negara, tiap tahun buka satu. Ya karena udah ada sistem komputeris yang canggih, jadi itu sangat memungkinkan. Jadi akhirnya 10 negara itu 6 di Asia, 2 di Australia dan New Zealand, lalu ada di Amerika dan Kanada. Kalau 6 Asian countries-nya itu kami ya Indonesia headquarter, lalu ada di Singapura, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, China, Philippines. Jadi iya, serunya gini, contoh di Filipina, kami dapat project di Timur Tengah. Itu Hotel Bintang 5 Hilton Project, tapi desainernya dari Filipina. Itu sangat memungkinkan seperti itu. Jadi kayak kami contoh nyebar sampel, karena sampel is our marketing tools. Dan kami biasa taruh sampel di desainer terkenal. Dari situ projectnya bisa mancanegara. Jadi walaupun kita proyeknya Singapura, tapi nanti untuk hotel bisa jadi di Maldives, bisa aja di Afrika, di mana. Jadi sebenarnya proyek klien kami udah menyebar seluruh dunia, tapi sometimes without us knowing where it goes. Udah kemana-mana ya, tuh di negara sini, hotel ini bangun negara sini. Karena nggak semua project mau reveal project name, kadang mereka tutup kan, masih ya intinya, karena kan ada nih projectnya kayaknya. Kadang mereka register the project name, sometimes they don't, jadi ya mending kita jual kain saja. Semua lah Bu, kayak gordeng apa semua ya. Yang berhubungan dengan kain. Seperti Kempinski itu semuanya dari kami. Hotel Indonesia Kempinski yang di Jakarta, terus Sheraton di Bali contohnya. Di sini apa lagi? Oh ya JW Marriott, Ritz-Carlton semua klien lama. Terus Shangri-La Hotel, perumahan juga, perumahan konglomerat Chinese banyak sih dari ya nggak usah disebut tapi pokoknya grup-grup yang pasti sudah ternama. Nah Bu, tadi kan ini romantic interior, terus Ibu juga ada GBN. Nah, mungkin boleh di-share sekilas nih tentang GBN. Ibu jadi as a founder juga nih. Iya, betul. Karena waktu itu kan saya suka berorganisasi. Jadi saya dulu sekolah di Singapura, Kanada, Amerika. Dan teman saya banyak, memang sering jadi gang leader dari dulu. Suka hangout, sebenarnya sih sebenarnya iseng-iseng karena suka ngumpulin teman, yuk kita makan bareng di mana. Jadi pertama kecil, paling saya ngumpulin mungkin 20 orang yuk, atau 30 yang teman hangout, ayo gitu teman kan. hangout tuh expat yang mix ya. Ada expat, macam-macam karena kan saya internasional, jadi teman saya ntar grupnya Kanada, grupnya Singapura dan lain sebagainya, grup anak panggung di luar gitu. Saya SMP kan masih di sini, Don Bosco, Pondok Indah contohnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya cuma grup iseng-iseng memain dulu awalnya. Tapi saya bikin visi misi yang jelas. Pada 1 September 2022, ayo jangan cuma memain hangout nggak ada juntrungan, tapi as a business WhatsApp group gitu loh. Itu start mulainya ya. Iya, jadi saya bikin visi misi, saya sebagai founder dan chairwoman, dan saya nggak mau orang lain ambil karena apa? Supaya tidak melenceng daripada visi misi yang saya create gitu loh. Jadi saya cukup ya otoriter kali ya sebutannya. Jadi juga bukan juga founder juga nggak apa-apa. Ya nggak, soalnya intinya kan supaya semuanya nyaman, tapi saya juga tidak mau sampai jadi melenceng dari yang tujuan utama dari grup ini. Harus ada batasan-batasan lah. Jadi saya yang menentukan ya aturan mainnya dan juga ya visi misinya adalah think globally, act locally. Artinya janganlah kita cuma kayak kita kan kadang-kadang kalau alon-alon asal kelakon ya wong Jawa. Tapi kalau saya ya oke, boleh alon-alon kelakon, tapi kita harus mikir
makronya gitu loh, Iya. atau secara global karena memang sekarang era globalisasi. Betul. Tapi kita harus mulai dari bawah, dari foundationnya dulu. Itu kenapa saya juga membuat GBN karena setelah pulang Indonesia saya jadi tertarik dengan politik Indonesia walaupun ya 12 tahun saya merantau, saya tetap cinta negara saya. Jadi jiwa patriotisme ini membara pada saat saya lihat, aduh, I can do so much gitu for this country. Banyak orang bilang kamu hebat ya mau pulang Indonesia setelah, karena waktu itu saya udah sempat memimpin perusahaan di Amerika, perusahaan keluarga kami ada di sana. Iya. Jadi umur 22 tahun saya udah jadi vice president untuk perusahaan papa di sana. Umur 26 saya belajar tentang jadi procurement, purchasing, dan jadi intinya saya ke pabrik-pabrik dan ngerti cara yaitu proses pembuatan kain karena memang dari keluarga pabrikan juga, we own factories juga dulu ya di Solo. Jadi ya sudah terbiasa memang apa ya cara berpikirnya udah lebih ke arah produsen lah gitu. Jadi penjual tapi kita udah ngerti juga how to produce. And balik lagi ke GBN. GBN ini Global Business Network, ya. Yes. Jadi anggotanya itu banyak ya grup-grup besar lah. Dari ya saya nggak sebutin di sini tapi pokoknya ya pasti kalian bisa Google sendiri itu pokoknya terdiri dari conglomerate groups yang benar-benar owner-ownernya. Dan ya teman-teman saya yang di luar banyak pabrik. Jadi ini saya berusaha untuk diversify untuk grup adminsnya. Ada yang memang expertise-nya di legal, expertise-nya di IT. Jadi masih all in gitu loh. To represent one each lah gitu. Atau mungkin yang ini untuk developer. Ada juga yang di perhotelan, di pertambangan, seperti itu. Jadi yang saya sejenis ya? Ya justru tidak competing tapi masih ketua. Kan jadi itu it's a selling point sih dengan grup adminnya orang-orang nama besar. Mereka lebih wow gitu. Benar. Dan ada juga orang ya politik, ada jenderal juga di sana. Ya seperti itu. Syarat untuk ikutan ini Ibu menilainya seperti apa? Ya itu yang penting saya kasih lihat dulu ini loh, saya punya GBN visi misi seperti ini. Dan sebenarnya mudah, just mutual respect. Try to speak English as much as you can. Ya, karena kan it's a diverse global group. Paling nggak kalau kita terlalu ngomong Indo, jadi yang lain feel left out. Dan ada juga beberapa ambassador, ada beberapa duta besar juga member saya. Saya nggak sebutin negaranya, tapi paling nggak ya, because mereka biasa nggak komen, memantau saja, monitor. Kan banyak yang hanya pasif ya. Tapi karena saya sering ada acara gathering once a week. Gitu. Kita biasa kalau once a week cuma ngumpul-ngumpul bisnis chit-chat, kopdar, kopi darat, dan teman-teman banyak yang punya restoran, jadi suka keliling aja nanti. Keliling restoran teman-teman yang ada di grup. Di grup, seperti itu. Jadi sekalian kan seru. Bantu teman, sekalian juga cobain menu-menunya. Dan juga yang pasti bisnis matchingnya itu. Bisnis matchingnya, itu program dari GBN tadi ya? Sebenarnya ya, like I said, karena saya dari dulu memang udah biasa suka ngumpul, tapi suka iseng-iseng berhadiah. Contoh waktu ya dulu pas lagi masih sekolah di luar, saya kenalin ternyata si A sama si B married. Ya itu maksudnya kadang-kadang in a way, karena saya tuh mungkin I'm good in psychology ya, dan analyze people's character. Jadi tau lah, si ini sama ini cocok nih, ngobrolnya nyambung nih gitu loh. Seperti itulah. Jadi naturally business matchingnya tuh terjadi, dan itu 1-2 kali pertemuan pada deal. Ada yang si A beli propertinya si B. Dan kalau memang mereka aduh thank you banget, masih merasa blessed gitu loh masuk ke grup. Iya memang itu that's my my main goal itu supaya ya kita saling memberkati lah. Kita apalagi pas lagi Covid kan aduh di rumah aja bosan. Makanya saya bikin grup tuh juga supaya kita ingin semangat lah istilahnya, jangan sendiri kan banyak juga perusahaan tiarap ya. Jadi daripada kita sedih masing-masing di rumah nggak gaul gitu, ya paling nggak dengan WhatsApp group baca-baca ya kata mutiara contohnya. That's what I always do every morning. Saya selalu postingnya lagu Indonesia Raya. Nasionalisme tinggi nih. Maju tak gentar ya, lihat maksudnya kalau kayak lagi ada Sumpah Pemuda atau langsung saya gebernya di situ. Ya lihat kalau lagi kayak Valentine ya ayo kita bikin Valentine ya, kayak jomblo-jomblo kadang bikin speed dating lah, atau ya buat seru-seruan aja sih antar teman-teman. Kan banyak juga yang lagi mencari jodoh. Biasa kan kalau mencari jodoh pergi ke gereja lah kemana. Kalau saya ya ini kan it's more universal, lebih antar global, tanpa syarat, ya lebih neutral.
Ya just ya pokoknya intinya kalau ada teman-teman punya restoran baru, ayo kita support gitu. Wah. Terus kalau ada event-event, let's say Anda mau pameran, Iya. teman-teman datang ya udah saya sebagai ketua, ayo woro-woro gitu. Ya bagus tuh Bu, saling bantu di Iya, di grup. dalam Global Business Network-nya ini Bu ya. Dan juga kalau umpama saya kan orang jujur, kok kadang ini kita bersahabat belum tentu cocok berbisnis kalau Iya, chemistry nggak iya. tepat, bukan bilang jahat, no, tapi sometimes karakter kalau Cocok nggak buat temen aja kali ya. Betul, Iya, iya. kadang sifat lah, kadang ada yang Iya. lebih sifatnya alpha, ada yang Iya. follower ya, makanya kalau nggak matching, mereka selalu nanya, kira-kira saya bisa nggak sama yang ini, jadi suka saya jadi kayak mak comblang atau paling nggak jadi advisornya dulu. Advisor, iya, Karena kan iya. I know everyone, but they don't know each other ya. Iya, iya, iya. Jadi biasa minta advice, gimana, what do you think gitu. Iya, Ya bilang, ya secara sifat ya mungkin ada yang kalau saya bilang match ya match, kalau bilang ya pelajarin dulu, tapi takutnya ya karena saya kan kenal everybody as friends dulu kan. Iya, Semua betul teman, tapi sama saya juga untuk berteman I'm open, tapi untuk berbisnis ya kita pilih-pilih lah. Iya, benar. Kalau umpama kurang cocok ya jangan dipaksakan gitu aja, karena business is different ball game. Benar. Dan di Global Business Network ini basically nggak cuma di Indo aja Bu ya. Iya semuanya. Jadi Semua karena ya? saya punya cabang 10 negara. 10 negara tadi ya? Jadi saya punya network kan luas, dan juga teman-teman lagi karena melihat saya punya uniknya grup ini. Iya, iya. Jadi mereka senang dan ayo saya undangin yang lebih ya jadi sometimes not even my friend, I don't know them yet. Iya, Tapi biasanya anak baru saya ngobrol dia segera offline meeting paling nggak kan kenalan iya. gitu. Kopdar, di Kopdar ini Iya. sudah kenalan dan bisa ada opportunity yang bisa kerjasama bareng. Bu, ya. Iya, betul. Dan juga kalau orangnya tidak punya integritas, saya keluarin dari grup. Langsung ya. Ya, kalau ketahuan macam-macam, ada waktu itu kurang agak flirting. Tapi kan suami orang atau istri, wah itu udah saya tegur nggak boleh ya. Kalau memang masih bandel, langsung Ada SP1, SP2. tergantung. Kalau umpama kurang ajar, langsung saya bilang maaf, I don't want you anymore. Oke. Ya maksudnya ya karena saya sebagai ketua saya berusaha untuk protect supaya grup ini benar-benar ya bukan masalah eksklusif ya, tapi saya mau supaya kita nih benar-benar punya integritas. Iya, setuju. Karena kalau umpama mau bersahabat, bersaudara, apapun relationship, kalau kita punya integrity biasanya mulus kok jalannya. Bener. Saya punya prinsip itu adalah we have to be honest, Iya. we have to be loyal, and we have to have integrity. Ya itu dia, kejujuran, loyalitas, dan integritas itu 3 basic prinsipal saya, mau di manapun lah. Jadi dari situ kelihatannya orang udah mulai oke. Dan Iya, tidak iya, main-main. iya. Saya kalau udah Iya, ngomong iya. A ya A. Kalau umpama ada yang berani istilah menantang saya sebagai ketua, ya saya cuma bilang oke, nggak apa-apa, terima kasih ya sudah bergabung di grup kami, tapi sekian dan terima kasih. Iya, berarti nggak cocok lah di grup Nggak ini nggak cocok. ya. Iya. Dan itu saya tidak pandang bulu siapapun. Ya mau saya tidak peduli dia kaya atau tidak, atau punya power apa tidak. Saya udah bilang saya sebagai founder dan chairwoman, saya punya otoritas Iya, mutlak. Iya. Mutlak, iya benar. Iya. Saya tidak usah minta izin nama siapa, memang saya founder. Iya. Siapa lagi ya? Iya. Betul. Jadi ya itu kenapa saya tidak mau hand over Iya. chairwoman position, karena saya merasa bertanggung jawab karena Iya, saya iya, adalah iya, yang iya. mengundang Iya, teman-teman iya, masuk, betul, dan betul. saya sangat menjaga supaya jangan ada kekecewaan yang Yes. bisa dihindari lah gitu ya. Ya itu saya bilang, makanya ini grup bisnis bukan grup main-main. Jaga saling menghormati, itu mutual respect. Mutual respect. Nah, kedepannya mungkin ada event-event dari GBN sendiri Bu, planningnya. Ya banyak sekali. Nanti mungkin kalau satu-satu di sini kebanyakan, tapi yang pasti tiap bulan. Kalau ada, let's say Thanksgiving. Oke. Nanti saya mau ngadain di bulan depan American Thanksgiving. Karena kalau American Canadian udah Thanksgiving. lewat di Oke. Oktober. Nanti Desember ya bukan mungkin saya nggak mau bilang Natal ya, nanti terlalu agama, karena saya berusaha untuk General, neutral, iya, jadi general, non semua bisa. sara. Yes, non-sara. Jadi biasa saya bilang Everyone can year come. end dinner aja. Oh iya, year end dinner. Iya, Jadi everyone acara tutup tahun kan, Iya, atau New Year everyone party can- it's better New Year party daripada. Jadi ya kalau kayak kecuali kok ke Happy Diwali itu kan beda ya, nggak terlalu agama tapi lebih yang kayak festival, Celebrate festival ada ya, iya, yes, it's a celebrate festival, yes. atau kayak Mid Autumn Festival, kalau Mid Chinese kan Mid Autumn kemana Chungchuchie. Iya, Seperti iya. itu ya, saya lebih seneng ya kalau culture we always Iya. yang penting jangan jadi ajang perdebatan dan jadi
Ya kayak diskusi politik waktu itu saya agak losin, wah ternyata jadi kacau. Akhirnya saya strict, tidak boleh. Saya bikin satu forum lagi kecil yang memang mau membahas ekonomi politik, monggo, tapi jangan Terpisah salah ya, kamar. Jangan di grup sosial yang masuk itu pertama orang masuk tuh saya saringnya di situ dulu. Jadi saya nanti ada fokus grup kalau umpama. Jadi kan tadi tanya apa sih ininya apa what's the criteria? Ya paling yang penting ketemu saya, kan saya bisa menilai dari dicek dulu ya. Maksudnya ya kadang-kadang kalau perlu saya background check, kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, masuk di sosial itu adalah saringan pertama. Kalau udah ya selang berapa waktu saya udah merasa nih orang memang ada lebih trustworthy, baru saya bilang oke, saya ada grup lebih kecil, boleh dua-duanya ada atau ya saya pindahin gitu jadi di grup yang kecil. Karena itu lebih fokus mungkin ini grup kontraktor yang atau interior atau bidang finance, tapi some people malah senang network dari macam-macam, ya udah stay in the social. Tapi ada juga grup panitia. Jadi kan karena ini tidak berbayar. Kita dari kita untuk kita beda. Ada beberapa WhatsApp grup yang saya tahu itu ada iuran, saya enggak. Jadi ya benar-benar it's friendship base. Dan semua juga business owner, semua juga bos. Itu agak ribetnya apa? Jadi bilang mau kerja tapi tidak kerja, hanya ya seperti itulah. Jadi saya sebagai kita ya sudahlah. Kalau memang really willing to help, I'm okay. I say thank you. Kalau nggak willing to help, saya juga nggak no harm atau nggak ada hard feelings karena memang kan ini sukarela. Namanya sukarela. Jadi saya sebagai ketua siap kerja sendirian juga sih sometimes. Dan karena saya mah tinggal delegate aja sama vendor-vendor yang saya ajak kerja sama. Jadi saya bilang sebagai ketua saya single fighter, I'm decision maker. Kalian yang bantu saya, kalian profesional. Jadi awal mula saya merintis itu benar-benar nggak ada panitia, saya kerja sendiri semuanya. Dan sebenarnya hasilnya lebih rapi, karena apa? Kalau udah banyak tuh kadang-kadang malah ribet dengan politik dan kepentingan masing-masing. Itu kejadian juga, malah saya jadi kesel. Bukannya ada yang bantuin jadi bagus, yang ada malah saya nombok-nombok karena jadi kayak ngeluarin expenses yang nggak perlu gitu loh. Karena mereka merasa udah dikasih otoritas jadi decision maker kedua, ketiga. Itu malah saya jadi merasa wah ini kayaknya nggak efektif gitu loh. Kalau kecuali saya bayar dia sebagai karyawan, karena ini kan ngerti ya. Kadang-kadang mereka cari panggung karena GBN ini makin lama makin jadi powerful networking sih ya. Dan tidak berbayar soalnya. Kalau yang lainnya berbayar, kalau saya kan tidak. Jadi itu nilai tambahnya udah gratisan dan juga networknya sangat bagus. Dan selektif nih. Iya, ya intinya kalau udah nggak bener langsung saya minta leave group aja. Dah, monggo. Saya pantengin loh. Kalau enggak ya udah saya kasih deadline. Oke, 1-2 hari tanpa saya harus sini lagi, remind tolong leave group. Sering saya gituin. Kalau umpama sudah tidak bagus dan saya dengar dari luaran dan check and recheck ternyata memang contoh tidak punya integritas dalam berbisnis, yaitu ngemplang atau menipu atau apa, udah kok kayak gitu saya langsung keluarin aja. Karena tidak ada kepentingan untuk saya disukain oleh siapa-siapa kok. Kalau umpama kita jadi leader itu harus berani membuat decision. Kedua, kita juga harus berani eksekusi. Ya itu yang saya lihat di leadership, mungkin culture ya. Culture saya karena dulu sekolahnya kan dari Singapura, saya belajar how to be organized. Di Kanada saya belajar untuk kalem. Di sana kan walaupun banyak bule, tapi kan ya masih lebih inilah kekeluargaan. Jadi ya itu di sana belajar jadi orang baik. Memang baik sih orang di Kanada tuh it's not really business oriented, lebih kalem gitu. Saya lihat juga alumni teman-teman yang Kanada bisnis di Indonesia juga kalem. Kalau Amerika beda lagi stylenya. Very agresif. Kan kapitalis. Agresif. Iya, agresif dan cocok sama Indonesia yang gaya preman, mafia style. Berani gitu loh, istilahnya wani nekat. Kalau yang di Kanada kayaknya lebih proper, karena kan British Commonwealth negaranya. Jadi ya lebih high class lah. Ya demen minum-minum wine. Kalau umpamanya Amerika mungkin contohnya lebih ke liquor. Ya itu just observation. Nggak semua mutlak, tapi ya kelihatan komunitasnya lebih seperti apa gitu loh. Kalau grup Kanada, grup Amerika, itu cuma beda border tapi udah totally different. Terus di China juga kan saya udah sempat tinggal di sana, jadi it's good lah saya punya life experience ya lumayan ya udah well rounded. Makanya saya tuh pulang Indonesia saya sangat senang karena saya pengen banget membangun negara, Pak. Jadi saya juga sangat ada passion untuk
dengan GBN ini, saya sering sharing tentang women empowerment. Saya sebagai seorang wanita, menjadi pelaku bisnis itu nggak mudah. Apalagi saya nih masih single, jadi tanda kutip di Indonesia itu ternyata persaingan tidak sehatnya itu nemen. Jadi kalau di luar kita mau laki perempuan kan gender equality. Di Indonesia itu harus lebih ditingkatkan. Karena ya memang kita emansipasi wanita ya. Sekarang udah banyak wanita Indonesia hebat-hebat udah mulai diangkat tuh bagus. Ya makanya saya tinggal ayo my aim for GBN itu, makanya saya punya member dari yang tua 80 tahun juga ada. Sampai ke 70, 60, 50 sampai paling muda 20-an lah ya, yang baru selesai kuliah gitu biasanya kan karena ini business network group kan. Jadi ya itu yang saya pengen sangat rindukan tuh adik-adik atau future leaders of Indonesia, not only the males ya. Pasti kalau male leaders sudah banyak gitu. Justru saya pengen benar-benar berusaha untuk brainwash the ladies gitu, future female leaders jadi serikandi-serikandi di Indonesia. Karena saya pernah baca buku dari Bung Karno ya tentang women empowerment. Dia bilang negara manapun kalau wanitanya itu wanitanya educated, itu kan bisa educate a nation. That's right. When a man is educated, ya udah buat dia kan. Tapi when a woman is educated, dia punya anak, dia bisa mendidik anaknya dengan baik untuk jadi calon pemimpin bangsa. Jadi itulah kenapa sangat pentingnya role wanita untuk negara, karena sebagai seorang ibu memang kan biasa ya udah lebih common practice lah ibu itu yang mendidik dan mengayomi anak-anaknya. Kalau ya contoh orang tua cerai, kalau mau ikut ibu ya anaknya berarti kan harus dididik oleh ibunya. Kalau kadang-kadang ya namanya man ya bisa aja cerai ya meninggal atau apa, tapi itu kan intinya we have to be independent. Karena kalau umpama secara traditionally speaking kan memang men are the breadwinners. Tapi kenyataannya kita nggak boleh pandang bulu, mau pria mau wanita semua kita tuh manusia hidup tuh harus independent. Dan independence itu ujung-ujungnya kan gimana cara mencari nafkah yang halal. Kalau tidak halal mau instan tuh gampang, apalagi negara kita umum ya. Jadi oke, siap. Intinya kalau memang kita bisa meningkatkan education level the women, itu for sure itu pasti sudah membantu paling nggak berapa persen deh, supaya paling nggak anak itu harus punya IQ dan EQ. Jadi budi pekerti itu penting karena manusia sukses kalau pinter ya itu dengan education, tapi EQ itu kalau kita tidak punya budi pekerti itu juga kurang lengkap ya. Iya. Balance jadinya Bu. Iya. Yes. Dan integritas. Wah. Bu Emilia ini kan jadi sosok inspirasi juga nih. Apa yang menjadi core value-nya dari Bu Emilia? Kalau saya sih sebagai pelaku bisnis saya sangat ini ya, maksudnya pengen socialpreneur itu mulai digalakan di Indonesia. CSR program. GBN itu saya udah mulai pelan-pelan mulai cari teman-teman yang punya visi misi sosial itu. Karena saya lihat dari negara-negara yang memperhatikan rakyatnya itu paling mereka rakyat makmur. Itu tidak terjadi perang. Iya, benar. Itu sih. Jadi kenapa GBN ini kenapa saya gabungin global dan pembicaranya tuh nggak boleh heavy terlalu ke politik atau apa, jangan, karena tetap gimana pun kita harus menghargai banyak itu kan ya dari macam-macam negara di member saya, dan gimana kita caranya how to bless nations, how to heal the world. Ya jadi memang dari dulu saya seneng banget lagu Heal the World tuh, message-nya ngena banget. Ya kita daripada perang mendingan kita berdamai toh. Ya. Makanya female leadership itu harus lebih ditingkatkan lagi. Wah, thank you so much nih udah sharing, sukses ya Bu. Thank you. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Ya pokoknya teman-teman ya bila memang tertarik untuk bergabung di Global Business Network, ya nanti mungkin dari Pak Ruby bisa sharing juga kan. Ini ya pokoknya saya sih I'm very open. Intinya kalau kita menilai
janganlah kita merasa sombong atau sudah sukses. Itu semua, we have to stay humble. Work hard, stay humble. Itu udah key to success. Karena sukses itu nggak bisa dinilai dari uang, tapi sukses itu buat saya adalah kalau kita bisa benar-benar jadi manusia yang punya integritas, punya prinsip, dan bisa memberkati other people. Jadi janganlah kita merasa ya sudah sukses lalu ya malah individualistik, tapi sebaliknya kalau umpama kita bisa saling berbagi, saling menghormati dan saling bless each other ya. Maaf bahasa Indonesia saya agak belepotan nih. Iya, thank you. For sharing. Thank you. Sangat senang sekali bisa dapat insight-insight, terutama teman-teman juga yang nonton. Nah, kita bisa join di Global Business Network-nya. Nanti aku mungkin kasih IG-nya atau boleh. ya, Bu ya. Saya sih sebenarnya IG-nya waktu itu saya discontinue karena belum ada admin yang Nanti WA lah ya, nomor WA. Nanti saya boleh dari WhatsApp nanti. Screening dulu ya. Siap. Monggo. Oke. Thank you, Sukses Pak. ya buat Bu Emilia. Teman-teman demikian video ini semua bermanfaat buat teman-teman. Nanti bisa cek untuk keterangan lebih lanjut di nomor WA. Sampai jumpa di episode saya Ruby dan juga Bu Emilia. Bye bye. Bring back millennials to Jakarta City.